sang lebah akan kembali. I heard I was supposed to be doing some content with Ovly. Where is she? Who's ready for some culture? Oh my god. Are you excited? What is this? Do you think you Oh my god. can do it? No, stop. We've brought in Can you do any of that? High kick. Up. You. Stuff. Good to see. Not gonna tear this. Style. Yeah, but then you're. This is probably gonna do. Boys, do you understand the rules of the game? Can you please explain it? Yeah. Series in a best of 7, all for the grand prize of $1 million. One chance to rise above the rest. Who will become legendary? Who will prove unstoppable? 2 champions, 1 game. This is MSC at EWC 2026. Round 1. Bloodshed, tears, and glory. The Land of Dawn calls for contenders once again. Against all odds, GK Esports is here to win MPL MENA Season 9. Guangzhou Gaming! They go straight to the main stage. Ignite Gaming! MPLSG Season 11 crowns a new team. True Rippers are your champions. The place where a new chapter begins. The newcomers. MSC at the EWC Paris. For many of us, this is our first. We may be the underdogs. We may have sacrificed everything to come this far. We'll prove why we belong here. It's the first MCT Grand Finals, and Entity will be your first champions. Bro, Esports is the reigning champion. Team of Falcons will push forward to the main stage of MSC. Congratulations! Vamos, as you punched your ticket to France for EWC. Breaking barriers, defying limits. The aggressors come with nothing to lose. We carry the expectations of our country, our families. The fans who believed in us. This is the stage we've been working toward. Maybe this is where a new Dutch house is born. Aurora Gaming have wiped the Yangon Galacticos out. Megatron have not merely joined the Kings, they have become the Kings. And the Dragons of the North defend their Empire spirit. Challengers of the throne, the Titans stand ready. We have already achieved what many thought was impossible. Whether it's defending our regional title Or taking down the champions of our region. We're here to break curses and set new milestones. Falcons AP Runner moving on through the grand finals. Slangor Red Giants are your new champions. MSC 2023 champions.
The names that shaped history, the kings and legends. It's been a while since we stepped foot onto the world stage. It's been a while since we brought home an international title. Our fights continues because our story isn't finished. Our legacy awaits. The journey to rise above begins. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play. This ain't no regular thing. Came for the ring, you know what I mean. You see my name in the lights, better get right, I'm champion. In the past, we were always in Asia. This year, we came to Paris. What stories are still left untold? Kami sudah membuktikannya, tapi ini baru permulaan. Tiada siapa akan ingat siapa nombor 2. We need the win. Bukan sekadar keinginan, tapi tekad. Hindi ang pag-abot sa top ang pinakamahirap. Ang corona ang mahirap ipagtanggol. What happened last year became fuel for us this year. This time, we bring it to Paris and finish it. A new lineup, new chemistry, new... As the final boss of some fight for the... Pareho. Uniknya, lagi dan lagi kita akan melihat bagaimana perjuangan tim Onyx Esports Indonesia di panggung MSC, di mana Onyx adalah satu-satunya tim yang akan mengejar gelar juara ketiga. Dan kali ini perjalanan Onyx pastinya tidak mudah karena Onyx berada di grup B, di mana grup B adalah rumahnya para juara. Seperti kita tahu adanya SRG yang menjadi juara dari MSC at EWC di tahun 2024, lalu ada TLPH yang baru saja juara di tahun kemarin di 2025, dan juga ada Onyx di mana Onyx sudah menjadi juara di tahun 2019 dan juga 2023. Dan kita akan melihat bagaimana match hari ini akan berjalan karena 3 mahkota, 3 juara. Mampukah sang Raja Langit untuk dapat bertahan atau bahkan rise above? Let's see bagaimana perjalanan mereka tentunya hanya di MSC at EWC 2026. Let's go! We did it. Back-to-back champions. You think you can do it? If we did it in MPL, I think we can do it here also. That's overly ambitious, don't you think? Hari yang baru bersama 3 biru di sini akan mengawal grup
yang terbaru yaitu grup B di MSC at EWC. Kemarin kita sudah melihat bagaimana tim Indonesia, tim Vitality mendapatkan 2-0, tapi sekarang Bude Clara bersama dengan KB dan juga Nevin. Bisa nggak sih jawabnya lebih panjang gitu? Gitu ya. Bentar kan bersama dengan KB. Iya. KB yang bla 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 apa gitu kayak. Yang sebenarnya outfitnya bener guys, sebenarnya KB guys. Masih dibahas nih outfit di sini nih. Enggak guys, menurut kalian ini biru atau Enggak, jadi gini. Disclaimer dulu. Ya. Kita janjiannya navy teman-teman ya. Enggak ada janjian. Gak ada janjian. Cuma nanya. Cuma nanya Bang KB warna apa? Navy, oke. Oh iya, itu. Bude warna apa? Biru, oke ya. Aku biru kalau gitu. Jadi saya seolah-olah dibikin biru tua di sini. Kayak mereka seolah-olah muda gitu. Ini hitam. Itu kalau di layar sih kayak agak hitam ya Bude hitam ya. Sih. Maaf ya Bang KB. Kaci di sini. Bang KB tahu arti kata sepakat kan Bang KB? Enggak. Di sini nggak ada sepakat ya? Nggak bisa. Di sini nggak ada sepakat. Kita matching banget sih. Iya kan? Putih biru. Bener loh. Ini bisa di crop kayak gini aja. Tengah aja. Ngobrol berdua aja Bude. Iya loh, seru loh. Karena kita hari baru juga, ini hari yang kedua untuk grup stage. Nevin kemarin ngeliatnya gimana? Kemarin seru banget, meskipun ternyata 2-0 semua ya. Mending langsung masukin, tentu akan kita dengarkan. Buat kalian mungkin ngeliat. Rasanya beda banget ya dibandingkan dengan hari kemarin nih Bude. Iya, karena dulu. Kenapa sih itu menarik tahu? Itu menarik. Aku bilangnya emang 2-0 sih. True Reapers, proper bisa mereka pupuk. Kita akuin ya. Oh mereka fleksibel. Di satu match lagi mereka bisa ke knockout stage. Seru sih. Aku berharap cuma satu Bude. Apa? Jadi gini, tim Vitality ini aku berharap lolosnya dari upper. Terus dari grup B, tim Liquid Filipina itu lolos dari upper. Gak apa-apa dari upper, tapi dengan tapi pertanyaannya apakah linknya akan ditukarkan dengan Marcel? Marcel dari Vin juga bagus nih. Ben Marcel atau Ben Eudora kalau mau link? Boleh, Ben Eudora sih kayaknya ideal ya. Kayak agak berbeda ya. Gitu ya Om. Betul. Agak beda sih memang sih ya. Padahal tadi link first sekarang ada ya, Eudora maksudnya. Nah. Tapi pertanyaannya apakah linknya akan ditukarkan dengan Marcel? Marcel dari Vin juga bagus nih. Ben Marcel atau Ben Eudora kalau mau link? Boleh, Ben Eudora. Blood ini salah satu tindakan preventif untuk Moreno menghindari surprise attack dari Asuna. Ya, defensive skill sih lebih tepatnya ya. Ya nggak ada lagi sih Ji, kalau dia mau ngambil Eudora nih. Dia ngambil ultinya Eudora. Menurut gua kan nggak maksimal karena nggak ada pasifnya. Oke, di zoning. Moreno di depan sana bersama dengan Vin mencoba untuk berenang menuju ke arah kini laga utama menuju ke arah belakang, tapi ternyata targetnya berbeda dengan Temos Hope dikeluarkan begitu saja for defensive bersama dengan adanya Havis Spin Havis Spin no power damage dan Eman out of nowhere blasting the wit karena backline berhasil mendapatkan 1 point kill dan di sana ternyata Vitality berhasil memenangkan team fight 2 point kill and plus turtle. Ini adalah cuan for life. Sangat Nael masih tajam ya. Double tap, solo kill. Almost
is never enough. Tapi nampaknya dengan adanya Moreno berhasil mengeksekusi, mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal. Tapi otot Provera sudah berada di arah rumput. Apakah ada surprise muncul ke depan sana? Shogun tapi nampaknya gak bakal cukup karena masih ada heavy left punch 2 kali, Lip. Iya. Karena memang Eudora sendiri burst damage memang betul. Burst damage-nya kuat banget. Cuman untuk yang sekarang Eudora malah lebih ke continuous damage sih. Pasif dari skill pertamanya yang selalu reset ya. Masalahnya lawannya Pakito nih yang akan selalu bisa gerak. Awal tadi dia cukup membayar utang dan Eman dia punya space yang bebas. Satu lane. Malah Vic lebih jahat gak sih? Tapi kan belum disobek-sobek, Lim. 2 poin kill in total berarti ya dari Eman. Plus tadi turret shieldnya udah hancur nih. Nail masih di sana loh. Dia nunggu karirnya kan? Nail masih mau lebih kah? Tapi Nail di sini dia tidak memiliki heavy spin. Terlihat posisi ada flicker for defensive dikeluarkan oleh Garcia. Mendengarkan informasi 2.800 apalagi yang mau dipertandingkan. Retribution juga terlalu jauh. Dia korbankan Tempest of Blade untuk satu turtle. Lebih baik farmingan lebih well dibandingkan dia harus kontes terhadap turtle, bukan begitu? Iya. Om Lip betul saya. Betul. Tapi bersama untuk Ian, first item Berserker Fury ini enak banget. Membuat Eman terperangkap di depan sana. Masih bisa dihindari Finn. Coba melakukan defensif. Eman lakukan sedikit gocekan. Eman di sana mencoba dengan Purify-nya menghentikan Tempest of Blade dari knockout. Di Council Gaming menuju ke backline. Gaming nggak bisa diselamatkan, langsung ter-take down. Double kill from Nandana. Lagi dan lagi mereka memasang team fight di saat mereka mundur ke belakang. No. Itu Lip 2 kali reverse. Awas. Dan lihat Shogun itu satu double jab. Signature from Eman memporak-porandakan backline dari tim True Reapers dari Rehansha. Tidak berbuat banyak. Yes, tidak memiliki damage. No, Tempest of Blade dari Rehansha tidak bisa pulang. Looking for wipeout. Tapi Rehansha di menit yang ke-9. Gak ada pasif bawahnya loh. Pokoknya gak ada pasif, Lord bisa loncat, Finn ke belakang, dengan posisi tidak ada Purify sama sekali, Finn bisa ngangkat siapapun, double knockout straight from Kimi. Habis Finn dari suara Nail masih bisa selamat, bahkan Finn membuat dirinya menghilang dari belakang, menargetkan Son Garcia, bersama dengan sudah ada blasting from Eman. Berhasil membuat porak-poranda backline dari True Reapers. Meanwhile, Tempest of Blade dari Yats. 4 pedangnya tidak bisa menghentikan dominasi from Vitality. 10 menit gak sih? 10 menit kan ini. Game yang sangat-sangat cepat. Performa yang sangat-sangat brilian dari Vitality. Ini dia champion dari MPL Region Indonesia. Yes. Wow, hero-nya mungkin gak seperti yang kita harapkan sekarang ya. Assassin, ntar dulu. Dapetin 2 poin. Mereka memiliki chance lagi. Ya, yang pakai flicker itu menurut gue jadi salah satu kesalahan yang paling fatal sih. Flicker dari Garcia yang bakal bikin dia dimakan terus, entah sama Akai, entah sama Atlas, dan belum lagi Shogun. Guntingannya lihat. Tinju di luar spot one. Itu dia, mantep banget. Ini apa? Dilde Kai dari Vitality. Beset ya. Menit 4. Draft tadi deh. Mungkin ya tapi mereka mencoba Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. ya. Ini lumayan free. Baik sehingga depankan action dibandingkan dengan strategik. Iya kan, brawl server kan dikenalnya kayak gitu.
Itu. Gitu nggak sih? Mereka ingin menunjukkan bahwa mencari Shunshin kan? Iya. Kali Lele dari Moreno. Yap, itu dia The Maestro Moreno. Dimakan dan diolin, tidak ada lagi skillless. Dia di sana, kena arrow. Jangan lupakan ini DPS dari Moreno. 1000 lebih aja. Angka yang masih nggak jauh lah ya. Satu hal ini, fokusnya untuk dapetin turret. Harga yang paling mahal di high ground dan Pak. Seorang Nanael. Nendang, entah dia nutupin belakang. Wah, yang dikorbankan di menit 14 respon time yang dari Vitality. Player sih. Moreno mencoba untuk menyambut nyawa. Harus digunakan. Benar-benar ada flicker dan hanya dia nggak bisa kabur lagi. Untungnya Lele aja satu pohon terkokoh tapi Lele tidak bisa dihindari. Di Moreno. Jens tumbang tuh. Lucky Virus dia. 30-35 tadi cooldownnya. Orang dari Hanshat itu. Toh Asuna! The way of Dragon Berserker menuju ke PS. Tapi depan sana masih ada Western Crown. Yes, tidak bisa berbuat banyak. Dan Paganila Vitality take the series. Clean sweep 2-0 Vitality. Perwakilan dari Region ID. Sang juara untuk MPL kita. Performa yang sangat-sangat baik di awal. 2-0 sempet sedikit tadi kita agak cemas. Tapi itu dia Nanael. Dengan jungler berdarah dingin siapapun lawan. Untuk bisa dikulik. Dan banyak yang bilang sebenarnya faktor dari Entity Seven menang di MCT Amerika itu adalah ada sedikit faktor luck-nya. Karena memang dari Alpha 7-nya pada saat itu melakukan blunder yang sangat-sangat parah. Tapi menurutku balik lagi, aku adalah penganut yang dimana sekalipun lawannya blunder, kalau kitanya emang mainnya tetap jelek juga, nggak bakal bisa endgame, Bude. Iya. Dan dengan punggawa baru, The Gold Lane Standard, ada Kelra yang hadir di sini. Nah ya. Di panggung internasional bagaimana? Kelra bakal jadi faktor pembeda juga sih aku rasa ya. Kayak pergantian Gold Lane ini akan tetap punya peran yang besar banget. Karena kan sekarang nih metanya juga lagi lumayan shifting lagi nih dari arah Gold Lane. Ada beberapa yang udah mulai bawain fighter tadi. Ada Pakuito misalnya. Terus juga kalau misalnya pengen bawain tetap ke arah marksman, opsinya sekarang udah mulai terbatas kan. Berputar di Efek early game kayak Clean, Granger. Bagaimana cara permainan mereka yang ya. Pasti nggak pernah kita bisa lihat ini. Ya, dan langsung di react ya pakai Hirara. Krimnya ada yang emang bener-bener hero untuk internasional, ada kalau if sih jujur sedikit keluar dari drafting phase. Sebenarnya ngeri apa sih? So far paling kelihatan amannya lebih ke berarti agak ditambah dengan Granger. Jadi itu kombinasi harus full dive, harus berani full dive composition, Bude. Turret pun harus berani digas karena kombonya kan ada di Granger dan juga Marcel. Pertanyaannya siapa yang bakal pegang Pierce menurutku? Karena Granger di sini punya peran penting, malah harus mengganti kuat. Tapi kalau untuk early kayaknya bakal lumayan berat ketemu sama Barat. Oke. Ya, aku merasa di sini tugas berat buat Kibo ya untuk jadi paparazzi di mana chipnya berada. Karena hilang dikit yang takutnya nanti tiba-tiba di geng nih. Efek last pick chip bisa berapa banyak nih? Lumayan. Tapi bagaimana? Game ini akan berlangsung langsung aja. Ada duo abu-abu di sana. Silakan Ranger Mas dan juga Yes, terima kasih banyak untuk Bude Clara Mongsar, Profesor kami dan superstar kita tentunya Nevin luar biasa. Ingat ya. Baras bagus. Tapi Nevin. Ingat semua tim bagus, tapi Nevin. Itu jangan lupa ya. Dan langsung saja tambah tapi dengan game time yang lama. Jadi mereka nggak bisa semua jungler. Jadi otomatis assassin bisa. Sebenarnya dia salah satu pemain yang
Ya, dan sekarang Yves yang ikut tereliminasi juga. Opsi dari arah mid lane lagi-lagi sekarang jadi udah Kayak ada beberapa yang bagus. Pakai lihat gitu. panggilan. Oh, casternya jempol tuh katanya. Boleh. Iya bener. Karena kan emang jelas Ada OG. Bahaya gitu. Jangan Kesian lu. jangan. Oke, tapi game kedua ya dari draft sebenarnya komplek buset. Oke. Udah tempur nih. Agresif banget, Lim. Gila, belum ada apa-apa, langsung udah ngeluarin Revitalize di sana. Draftnya sangat bagus, Lim. Ya, tapi Lilia sih benar. Di early memang memberikan impact terhadap pressure ya. Draft bagus. Betul. Dia nggak boleh sampai rugi ya, bisa dibilang nggak boleh sampai hilangin tekanan di awalnya. Walaupun dia bawa jungle yang sama-sama assassin deh ya. Harley versus Hirara. Kena stun langsung. Oke, tapi nampaknya di sana Shin Shit. bakal terkena first blood. Instant kill damage walaupun sudah mengeluarkan flicker. Tapi itu dia Keyboy dengan early pressure berhasil mendapatkan point kill untuk para pasukan dari tim Onyx dan Entity 7. Maka coba di pressure terhadap Bush di jungle mereka. Penguin di sini berhasil digocek oleh Keyboy, masuk lebih dalam dan Retribution. Berhasil mendapatkan satu purple, bukan satu orange tapi double kill yang mahal ini di tangan dari ya kan? Iya. Keyboy. Bro, lihat jungle-nya di invade dapetin purple juga. Gold lane. Wah, nah dua Trigun dipinggirin karena ya Doom-nya udah pasti tumbang lah. Katakan Doom tumbang, dia mau ngambil scene-nya juga. Kayaknya 5 orang dan itu space yang bakal tidak tergapai. Sorry. Tetap bertumbuh di dua lane yang berbeda. Wah gila nih Ji, lu lihat goldnya Cloak. Paling jauh tapi Lutfi akhirnya kena petir. Trik menuju ke arah Penguin karena damage-nya sudah cukup. Di roamingin Keyboy. Tabrak. Menuju ke arah Basur dengan Lord yang sudah melakukan charge menuju ke arah mid lane. Dua base bakal di target utama. Mereka berhasil mendapatkan Shin. Sebagai high ground yang tidak memiliki damage yang cukup untuk Entity 7, mereka base terbuka. Avatar Guardian bakal coba ditutup jalannya dengan adanya Kelrado bersama dengan Keyboy. Menutup the way of Dragon kali ini depan para pasukan dari tim Entity 7. Mereka diacak-acak, diratakan dan ini pembantaian. Jelas. Sangat terlihat jelas. 11 menit saja waktu yang dibutuhkan Onyx untuk mengamankan game kedua. Clean sweep terjadi lagi. Mungkin para pasukan dari tim nggak sakit. Bisa lihat sendiri. Ini With such a dominant sweep up against Entity 7, a 2-0 game. And of course, we are on stage with someone who I last saw last year under the banner of Onyx Philippines. But this time, he returns to the MSC stage as Onyx. How are you, Kelra? I'm okay, I'm fine. Gwenchana. Did you miss playing in MSC? Yes, very much. I miss the play to MSC. I have to ask you, what's the difference with playing with Onyx Philippines last year and playing with Onyx this year? Tagalogin. Okay, go! Ang pinag-ayawan nila, naglalaro akong kampi kay mga Indonesia ngayon at saka yung comms namin, iba. He said playing with Indonesians, they have different comms compared to, I'm pretty sure, Onyx PH last year, where they would primarily communicate in Tagalog. Now, I have to ask you, today was a day filled with surprises and upsets. We saw incredibly fast playing towards your strength and just capitalize loss last EWC. Any supporting them, and you know what? I'm pretty sure he hopes to see you guys again.
itu Onyx. Kalau Aurora Gaming itu kira-kira ada di 24 menit 20 detik. Lumayan, ya banyak hal ya yang bisa terjadi. Tapi secara Eksplosif loh dari awal sama Kel. 9 menit banget nih, tapi Kairi sekarang Sabila sedang bersama dengan Kairi dari Onyx Esports Indonesia. Halo Kairi, apa kabar? Baik. Kayaknya udah ready banget ya Kairi dan juga teman-teman Onyx lainnya di MSC ini. Yang pasti udah dari lama udah siap. Udah dari lama udah siap. Tapi Kairi, kalau kita ngelihat para jungler di 2 match berikut sebelumnya gitu ya, mereka benar-benar terlihat amat sangat struggle sekali. Berbeda dengan Kairi mendapatkan Savage di game yang pertama. Apakah ini cara Kairi dan juga teman-teman Onyx Esports untuk memberi message gitu? Kan di next match kamu bakal berhadapan dengan dia, di jungler yang Kita di bawah TNC. tetap di bawah TNC. Yes, thank you Sabila. Dan itu Kairi atau Hirara ya? Hirara atau Kairi? waduh. Wajah Kairi udah, aduh. Seolah udah menyatu ya. Iya. Baru 2 game nih, baru 2 game udah serem. Dua-duanya Kamu tuh. deh. Belum terdengar ya, nanti kita Siapa tahu kan? Ya. Langsung melakukan trigger terhadap seorang Hakachi. Masuk terlalu dalam. Damage memang besar. Bos semua. Minyak. Thanks to love me. Ini bisa. Set IWC pertama sampai hari ini juga. Tapi Hit it too hard. sudah beraksi. Gimana Beb? Ya menurutku ini Kira-kira masih ngobrol. Oke lah ya, top 8 absen. kalau tadi. Sanji di bawah nih kalau patch-nya berubah. Myanmar is one of the Yap. Untungnya ada izin yang spawn di waktu yang tepat, makanya nggak ada notifikasi wipeout-nya. Tapi itu secara tidak langsung wipeout. Untuk team fight di arah purple tadi, kesian banget Belerika, nggak bisa untuk buka skill apapun. Stunnya nggak berhenti-berhenti, walaupun emang durasi stunnya tuh nggak terlalu lama. Tapi Fataling langsung connect karena 2 target. Memang tidak ada arti. Karena Shin bersama dengan sebelum Lordnya sampai. Pun Fataling lihat Shin dan Fataling. Dia tuh berkonsep loh. Mereka bawa 2 badan, XP lane-nya badan. Ya, drop langsung. Terbot. Sakit banget soalnya. Weightnya nggak apa-apa. Sekarang juga. Oke. Diangon kan. Enggak Buden, ada 950. Buat para pasukan dari sekarang di kau ojektor. Oh my god. Tadi gue bilang. Cukup. Jadi poin kill Yang penting jangan seperti betul. Walaupun memang tadi serem. Lagi-lagi dari Cilikannya bisa karena siapa di lower
aja scan yang. Thank you, bye bye. Bye. Bonjour, bonjour. Au revoir. Why? Bye bye. Bagat.